Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Buya dan memberikan kesehatan kepada Buya sehingga bisa terus berjuang dalam syiar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya Buya apabila pertanyaannya di luar dari tema. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya seorang istri chatting SMS dengan pria yang bukan mahramnya? Batasan apa saja yang diperbolehkan sebagai seorang istri sehingga diperbolehkan chatting? Jikalau tidak dibenarkan dalam agama, apa tindakan yang harus dilakukan suami kepada istrinya? Bagaimana istrinya harus bersikap? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chatting itu sama dengan berbicara, cuman bicara dengan alat. Chatting adalah tidak beda dengan berbicara, bincang-bincang. Laki-laki berbicara dengan seorang perempuan boleh. Laki-laki bicara ngomong. Akan tapi biarpun chatting semula adalah sama, cuman chatting ada kelebihannya. Chatting dan telepon itu adalah masuk wilayah yang harus diwaspadai. Kalau secara awalnya chatting sama, ngobrol, tanya berapa harga beras, boleh, ya kan? Anda pembeli, yang jual toko adalah perempuan, laki-laki. Pak, mau beli beras? Oke, nggak apa-apa. Nggak ada masalah chatting, WA, dan sebagainya. Itu aslinya seperti itu. Cuma lihat kejujuran hati. Alangkah banyak perempuan rusak, laki-laki rusak gara-gara chatting. Sebab dunia hayalan itu lebih indah. Wah, ini orangnya lembut banget. Apa-apa, assalamualaikum, makasih, baik, mulai terpesona. Suamiku saja SMS tidak kayak begitu. Sudah mulai rusak hati. Hati-hati. Setan mulai ngomong. Padahal memang dia penipu, makanya lisannya lembut dia. Hati-hati. Jadi kalau pada dasarnya wajar saja namanya chatting ceritanya. Kalau ada tanya, biar aja tanya ini berita-berita, nggak ada masalah. Cuman naudzubillah, namanya syaitan. Ada alat komunikasi setan hari ini adalah HP, telepon, chatting, itu setan di situ sudah, di jaringan itu setan. Pertama ya biasa saja, akhirnya mulai ya akrab, assalamualaikum, pagi-pagi, baik, masya Allah, makasih. Hati-hatilah, jaga hatimu wahai para wanita dan para pria juga. Jadi chatting itu pada dasarnya adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, akan tapi kalau tidak diwaspadai bermasalah. Nah, kemudian masalahnya lain adalah jika suami melarang, tentu demi kemaslahatan seorang istri. Berbanggalah wahai istri kalau Anda dilarang chatting sama suamimu. Berarti suami itu cemburu besar dan sayang sama kamu. Nah, itu. Dilarang itu aja marah, ngambek. Terus mau apa? Mau diculkan sana, pergi sana, mau digituin? Ya enggak kan? Cuman fahamilah bahasa kasih itu ya dengan kecerdasan cinta dong. Kenapa kau tidak boleh sama suamimu? Oh udah, nggak apa-apa, semuanya nggak boleh. Nah, mau dilepas? Ya, ma, pulang-pulangin jam 12 malam, sudah mulai malam, keluar sana lah, ma. Tuh ada bisa naik becak sana, gampang, nggak usah dianterin, bebas kamu. Enak ada digituin? Ya enggak enak. Kalau suamimu melarang karena begitu cintanya kepada dirimu. Kemudian apa yang harus difahami? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati sang suami. Dan kemudian kalau seorang wanita sudah membuka alat telekomunikasi, itu akan serangan setan lebih banyak lagi. Maka dari itu anak-anak putri yang berurusan dengan media komunikasi hendaknya waspada, setan ada di situ, takutlah kepada Allah, tetap menjaga. Anda harus siap mengeblok jika ternyata ada tanda-tanda tidak baik. Ada orang ngomongnya sudah mulai ganjil, langsung blok. Hebat. Dan itu adalah jiwa loh ya. Jiwa perempuan yang mulia itu nggak mau dimain-mainkan. Kalau sudah ada orang ngomongnya nggak enak saja, langsung dia nggak senang. Laki-laki kok mulai ganjil, mulai wah naik, masya Allah, iya, aduh, masya Allah. Apa kau? Itu perempuan hebat, bukan malah bangga, tapi perempuan murahan langsung basah-basah bibir, betulin kerudungnya, jalannya lenggangnya murah itu. Gara-gara disanjung sedikit saja sudah wah. Kalau disanjung sama laki-laki marah lah. Memang urusanmu apa denganku? Hah? Oh itu. Sampai gunanya, guyonannya. Kalau ada anak putri di sini, kalau tiba-tiba ada laki-laki kok iseng di jalannya, lalu diambilkan sandal, dilemparkan ke mukanya dia, langsung masyhur di kalangan orang soleh. Wah, ini pilihan saya perempuan ini. Jangan macam-macam ya, cuma jangan dilempar beneran nanti ya. Artinya apa? Menunjukkan kalau Anda tidak suka. Oh, sekarang perempuan murah itu lihat, disapa laki-laki sekali, nolehnya 4 kali. Kok tidak ada lagi sih? Astagfirullah. Makanya perlu dicermati yang namanya chatting. Jadi pada dasarnya itu seperti orang ngobrol boleh. Kemudian kenapa kok harus diwaspadai? Karena apa? Kalau sudah HP dan chatting sudah masuk wilayah khalwah. Ngomong apa saja tidak ada yang tahu. Kalau kita ngomong berdua, memang saya berdua haram. Kalau saya beranak gadis, ini adikku yang tadi. Ini saya di tempat tertutup haram berduaan. Namanya khalwah. Tapi kalau telepon
memang kita depan orang, tapi kalau sudah telepon nanti mojok, ada mojok. Lihat kalau sudah teleponnya miring-miring, ada apa-apa? Ngomong apa dia? Mau ngutang? Atau urusan dengan lawan jenis yang nggak benar? Karena masuk wilayah kholwah. Kalau sudah SMS sudah bilang apa saja, ngomong jorok, ngomong mari berani, hati-hati. Maka itulah baritu syaitan, itu adalah pak posnya setan, adalah alat-alat telekomunikasi. Pada dasarnya boleh, akan tapi kita bilang setan akan bermain di situ. Kita tidak akan mengatakan ngomong nggak boleh, enggak, tapi harus ada rambu-rambunya. Jika langsung tidak boleh berduaan. Jika telepon, artinya apa? Anda baru diperkenankan chatting, hei adik-adikku, chatting baru benar kalau seandainya chatting itu ada boka di depan ibu, bapak, suami, bisa, itu sah. Berani enggak chatting mau dibuka? Artinya kalau ada link double ya. Kalau kita ngirim chatting kepada orang pasti ngirim ke suami. Kalau Anda berani berarti aman. Kalau Anda menyimpan, awas ada kebusukan di dalam hati. Gitu loh. Berarti nggak ada kholwah. Kalau sudah disembunyikan langsung dihapus. Kenapa langsung dihapus? Langsung dihapus. Awas hati-hati. Karena ada setannya maka dihapus. Takutlah kepada Allah.